Shalom, jemaat sekalian, kita jumpa kembali dalam agenda Ngopeni Ati GKI Bojonegoro. Saya bersyukur hari ini ditemani oleh rekan-rekan pemuda-pemudi yang sebenarnya mereka sudah menempuh studi di luar kota. Ada yang di Malang, di Surabaya, di Jogja, bahkan yang paling jauh ada di Sumatera Utara. Bersama dengan mereka kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekaligus kita akan merenungkan sabda Tuhan. Untuk itulah mari kita bersama-sama hening sejenak untuk kita mempersiapkan hati kita dalam persekutuan kita pada saat ini. Dan bersama-sama kita akan menaikkan pujian, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Kita bersyukur sepanjang hari, sepanjang waktu yang telah kita lewati, ada kasih Tuhan yang selalu melingkupi, ada kuasa Tuhan yang selalu menjaga, yang membuat hati kita dan hidup kita berada dalam ketenangan, berada dalam kedamaian. Tenanglah ini hatiku. Tuntunan dan penyertaan Tuhan nampak dalam kebenaran firman-Nya. Untuk itu mari kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa. Kita bersiap untuk perenungan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam surga, yang memberikan kami kedamaian di tengah-tengah guncangan kehidupan, yang memberikan kami kekuatan di tengah-tengah beratnya perjalanan kehidupan. Kami bersyukur ada saat untuk kami kembali berdiam di hadapan Tuhan, untuk merenungkan dan memahami sabda Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati setiap kami, supaya kami boleh menerima kebenaran sabda Tuhan dengan baik, dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-21 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22.
Siapkan Alkitabnya, dan saya akan membacakan untuk kita semuanya demikian. Yesus mengutuk pohon ara. Pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima dan memahami sabda ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, para murid tercengang dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Barangkali ketika kita sekilas membaca perikop ini pun, kita pun akan tercengang. Kita pun akan kaget dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan oleh Kristus. Kita akan mengatakan, bukankah selama ini kita percaya bahwa Kristus memiliki kuasa yang agung, memiliki kuasa yang besar, dan ia menggunakan kuasa itu untuk sesuatu yang bersifat konstruktif, untuk sesuatu yang bersifat merawat, menjaga, bahkan memelihara kehidupan dengan baik. Dengan kuasanya yang buta dapat melihat, dengan kuasanya yang lumpuh dapat berjalan, dengan kuasanya yang dibelenggu oleh kuasa jahat dapat dibebaskan. Tetapi hari ini ada sesuatu yang aneh. Pagi-pagi Tuhan Yesus merasa lapar, tapi juga pagi-pagi itu ia menggunakan kuasanya bukan untuk merawat dan memelihara ciptaan Tuhan, pohon ara, tetapi justru untuk mengutuk pohon ara. Bahkan dikatakan ketika dia mengatakan mulai saat ini pohon ara itu tidak akan berbuah. Malah dikatakan lebih jauh, bukan hanya tidak akan berbuah, tetapi pohon ara itu layu, kering, dan mati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, aneh dan menyiratkan berbagai macam pertanyaan, menyiratkan berbagai macam pemahaman yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan pada saat ini. Tapi mari dengan pertolongan Tuhan kita mencoba untuk memahami sabda Tuhan ini. Kita akan lebih mudah memahaminya ketika kita mencoba untuk melihat ada narasi-narasi yang mengikutinya. Ya. Kalau kita perhatikan di sana salah satu narasi atau perikop yang mengikutinya, kalau kita perhatikan di dalam Matius, maka di situ ada kisah Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Narasi tentang Yesus mengutuk pohon ara itu didahului dengan narasi tentang Yesus menyucikan bait Allah. Kalau di dalam Injil Markus dibalik, ya. Jadi mengutuk pohon ara dulu, baru kemudian narasi tentang Tuhan Yesus yang menyucikan bait Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dengan narasi yang mengikutinya atau yang menyertainya, maka kita akan memahami bahwa sesungguhnya apa yang ditulis oleh Matius ini menyiratkan adanya sebuah pesan yang lebih dalam. Bahwa apa yang dilakukan oleh Kristus sebenarnya adalah sebuah perumpamaan atau sebenarnya adalah sebuah narasi yang mengandung pesan yang tersembunyi di dalamnya. Kalau kita katakan di dalam narasi berikutnya itu, Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Bait Allah sebuah tempat supaya umat dapat berdoa kepada Tuhan, supaya umat dapat berbakti dan beribadah kepada Tuhan.
Tetapi nyatanya justru di dalam bait Allah itulah penyelewengan-penyelewengan yang menyakitkan Allah itu terjadi. Bagaimana mereka menggunakan bait Allah sekedar untuk memanipulasi semangat beribadah umat dengan menjual burung merpati, dengan menyediakan penukar-penukar uang, dengan menyediakan binatang-binatang korban. Di sana ada sebuah praktek perdagangan yang sungguh menyedihkan dan menyayat hati. Rumah doa justru menjadi sarang penyamun. Itu berarti menjadi sebuah pengingat bahwa rumah doa mestinya menjadi tempat yang produktif, menjadi tempat untuk merawat semangat peribadahan dan semangat kehidupan umat. Bait Allah nampaknya begitu sibuk, nampaknya terlihat begitu aktif, tetapi justru yang terjadi di dalamnya nggak menghasilkan buah, nggak menghasilkan dampak apa-apa. Nah, ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, sebenarnya menjadi sebuah pengingat kepada setiap umat Tuhan, kepada para murid pada waktu itu. Ketika mereka sudah sekian lama mengikuti Tuhan, apa yang sudah mereka hasilkan? Ketika sekian lama mereka menyaksikan kuasa Tuhan, mereka menyaksikan pengajaran Tuhan, maka kemudian yang menjadi pertanyaan reflektif bagi diri mereka adalah, sudahkah mereka menghasilkan buah-buah kehidupan? Sudahkah mereka menghasilkan buah-buah yang baik dalam perjalanan hidup mereka? Ya, ada sebuah konsekuensi yang sangat berat. Ada sebuah konsekuensi yang sangat logis terjadi ketika kemudian Kristus mengutuk pohon ara itu. Ya, sesuatu yang tidak berdampak, sesuatu yang tidak menghasilkan yang baik begitu, pada akhirnya ia akan ditinggalkan. Pada akhirnya ia akan disingkirkan, akan digantikan oleh sesuatu yang baru. Konsekuensi yang sangat jelas. Bahkan kalau kita perhatikan dari apa yang disampaikan oleh Kristus, ini menjadi sebuah peringatan yang sangat tegas, menjadi sebuah peringatan yang sangat keras. Untuk itu mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Sebagai gereja Tuhan, apa yang telah kita lakukan selama ini? Apakah kita terjebak dalam sebuah rutinitas yang kemudian membuat kita lelah, membuat kita merasa begitu sayah dengan situasi dan keadaan yang terjadi? Apakah dengan situasi pandemi corona ini, kita mencoba untuk mati-matian tetap menjaga ritme aktivitas gerejawi, sementara sebenarnya kita sedang terjebak dalam sebuah formalitas belaka. Namanya gereja yang harus ada ibadah. Namanya gereja yang harus ada persekutuan. Apapun cara dan modelnya. Sementara kita sedang lupa untuk bertanya, apakah yang kita lakukan itu sungguh-sungguh berdampak atau menghasilkan buah yang baik untuk jemaat tentu, dan juga untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah pertanyaan yang sangat dalam. Untuk kita memahami kembali sejauh mana keberadaan kita. Apakah kita sudah siap untuk menghasilkan buah? Dan apakah kita selalu siap untuk menghasilkan buah yang baik, yang bisa dinikmati oleh sesama kita? Lalu pesan yang kedua yang terdapat di dalam bagian akhir dari narasi ini, yaitu ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22. Berbicara tentang kuasa doa dan berbicara tentang iman. Kristus mau mengatakan kepada para murid, seandainya kamu punya iman, maka engkau bukan hanya bisa melakukan apa yang aku lakukan, merubah kondisi pohon ara itu, bahkan engkau juga bisa mengatakan kepada gunung itu, pindahlah, dia akan pindah. Ya, sebuah pesan tersirat yang juga terkandung di dalamnya bahwa doa dan iman itu memiliki kuasa yang luar biasa. Oleh karena itulah, mari kita bersama-sama juga bertanya, siapkah kita menghasilkan buah yang baik? Harusnya siap. Kenapa? Ada potensi dan ada kekuatan yang bisa kita berdayakan, yang bisa kita gunakan. Kekuatan apa itu? Kekuatan doa. Dan kekuatan iman kita kepada Tuhan. Untuk inilah dalam rangka menopang seluruh rencana kita untuk merealisasikan pembangunan
gereja di lahan yang baru itu, supaya kita bisa lebih berdaya guna lagi, maka kemudian salah satu hal yang menjadi kekuatan kita adalah kita bersama-sama mencoba untuk serentak berdoa setiap jam 5 pagi dan setiap jam 8 malam. Doa mengingatkan kita akan keadaan kita, mungkin keterbatasan dan kelemahan kita, tetapi doa sekaligus mengingatkan kita ada Tuhan yang siap untuk menopang, yang siap untuk mendengarkan setiap harapan-harapan kita. Ketika banyak orang yang merasa, Pak, saya tak punya apa-apa untuk mendukung proyek ini. Pak, saya tidak punya daya apa-apa untuk mendukung rencana besar Tuhan ini. Maka saya akan katakan, Anda masih punya lutut. Anda masih punya lutut untuk bertelut. Dan Anda masih bisa menopang segala sesuatu itu di dalam doa. Ini luar biasa. Dan yang jauh lebih penting daripada itu adalah iman kepada Tuhan. Selama kita masih memiliki keyakinan iman itu kepada Tuhan, maka percayalah, sebesar apapun proyek yang sedang kita kerjakan, pasti Tuhan akan menolong. Dan sebesar apapun tantangan-tantangan yang ada di hadapan kita, melangkah bersama dengan Tuhan, semua akan menjadi kenyataan. Mari kita bersama-sama berjuang untuk menghasilkan buah yang baik. Mari kita bersama-sama menggunakan segala daya dan upaya yang kita miliki, terlebih iman dan doa kita kepada Tuhan, sehingga kehidupan ini sungguh-sungguh memiliki makna sebagaimana yang Tuhan harapkan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam surga, kami bersyukur ada Tuhan yang senantiasa siap untuk menopang kami, bahkan mempercayakan kepada setiap kami, bukan hanya untuk hidup, tetapi juga untuk menghasilkan buah. Bila kami berjuang untuk terus menghasilkan buah-buah kehidupan, buah-buah sebagaimana roh Tuhan kehendaki atas kami. Kami boleh mewujudkannya karena kami beriman kepada Tuhan. Karena kami senantiasa mau bertelut dan bersujud di hadapan Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan, buah itu tetap menjadi sebuah kenyataan yang bisa dirasakan oleh sesama kami, terlebih yang dirasakan oleh umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, siap untuk menghasilkan buah. Kita gunakan waktu dan kesempatan yang ada menghasilkan buah yang baik. Dan mari kita bersama-sama mengingat kuasa doa dan kuasa iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita, sehingga kita bisa menghasilkan buah yang sempurna. Dan untuk menyemangati kita dalam semangat ini, mari kita mengakhiri persekutuan kita ini dengan sebuah pujian. Jika padaku ditanyakan, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Padaku ditanyakan
Jemaat sekalian, demikian akhir daripada persekutuan kita pada saat ini. Mari kita senantiasa menjadi saksi-saksi Tuhan, bersaksi lewat kata, bersaksi lewat karya, sehingga buah yang kita hasilkan sungguh menyukakan hati Tuhan. Tuhan memberkati.